Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Ibu bisa menampilkan sebuah media pembelajaran video pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 9. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis yang Ibu buat, yaitu ada di semester genap. Semester genap, bab pertama yang akan kita bahas, yaitu bab 4, tentang menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Untuk pertemuan kali ini, bacaan gharib yang akan kita bahas, yaitu imalah dan ishmam. Namun, pada kenyataannya, bacaan gharib di dalam Al-Quran itu ada 5. Yang pertama ada imalah, yang kedua ada ishmam, yang ketiga ada tasil, yang keempat ada naql, dan yang terakhir ada mad atau qasr. Sebelum kita masuk ke bacaan gharib imalah dan ishmam, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari gharib. Gharib merupakan isim sifat dari kata ghoroba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang sangat perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi lafal, huruf, arti maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah, setelah tadi kita mengetahui pengertian dari gharib, maka selanjutnya akan kita bahas tentang apa itu bacaan gharib dari imalah. Imalah secara bahasa berasal dari lafal amala yamilu imalatan yang artinya condong atau miring. Sedangkan imalah menurut istilah yang pertama yaitu mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Kemudian untuk pengertian secara istilah yang kedua yaitu memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Dari pengertian secara bahasa dan istilah ini bisa diambil kesimpulan bahwa bacaan imalah di sini artinya yaitu pelafalan atau makna yang harus dirubah dalam segi harokat. Jadi harokat yang dimiringkan untuk bacaan imalah ini. Jadi fokus untuk harokat yang dimiringkan. Kemudian menurut Imam Hafs, bacaan imalah yang ada di dalam Al-Quran hanya terdapat dalam satu surat saja, yaitu pada Quran Surat Hud ayat 41. Quran Surat Hud ayat 41 itu adalah yang berbunyi wa qala rukabu fiha bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Pada ayat tersebut ada lafal majroha. Di situ majroha termasuk dari bacaan gharib yang bernama imalah. Karena tadi imalah artinya pengertiannya adalah condong atau miring, artinya mencondongkan atau memiringkan harokat fathah ke harokat kasroh, maka harokat ro yang berbentuk fathah panjang harus kita miringkan 2/3-nya ke harokat kasroh. Maka seperti apa bunyinya? Maka bunyinya akan seperti ini. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada perbedaan lafal yang kita baca dari tulisan yang sebenarnya. Tulisan yang sebenarnya adalah majroha, namun pada pelafalannya kita baca majreha.
karena ro di situ atau lafal majroha di situ adalah bacaan imalah, maka seharusnya harokat ro yang ada pada ayat tersebut harus kita miringkan 2/3-nya ke harokat kasroh. Maka yang awalnya bacaan ro akhirnya menjadi membacanya re, ya. Nah, itu adalah bacaan imalah. Jadi fokus ke harokat, mencondongkan harokat fathah ke harokat kasroh. Itu untuk bacaan imalah. Dan imalah sendiri hanya terdapat dalam satu Quran surat saja, yaitu ada di dalam Quran surat Hud ayat 41. Di lain surat itu tidak ada bacaan imalah lagi. Selain bacaan imalah, kita akan membahas tentang gharib yang namanya ishmam. Ishmam di sini pengertiannya adalah secara bahasa menggabungkan, memadukan, atau mencampurkan. Sedangkan menurut istilah, ishmam sendiri memiliki arti mencampurkan dhammah pada sukun dengan memonyongkan bibir. Berbeda dengan bacaan imalah tadi yang hanya terfokus pada harokat fathah yang dimiringkan ke harokat kasroh. Kalau bacaan ishmam ini ada diidentikan dengan memoncongkan bibir, ya. Menurut Imam Hafs, di dalam Al-Quran hanya ada satu saja bacaan ishmam, yaitu ada di dalam Quran surat Yusuf ayat 11. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 11 ada lafal la ta'manna. La ta'manna di sini kalau kita kaitkan dengan ilmu tajwid memiliki bacaan tajwid gunnah, karena termasuk nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid, maka itu masuk dalam bacaan gunnah. Namun pada Quran surat Yusuf ayat 11 ini la ta'mannanya bukan lagi bacaan gunnah, akan tetapi masuk ke dalam bacaan ishmam. Gunnah tetap ada, namun harus diidentikan dengan memonyongkan bibir, ya. Bagaimana cara membacanya? Lafal la ta'manna juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2-3 harokat. Untuk pelafalannya, karena di sini ishmam tadi harus diidentikan dengan memonjongkan bibir, kalian lihat pelafalan dari Ibu contohkan. Di situ ada la ta'manna, maka membacanya harus seperti ini. La ta'manna. Jadi harus memonyongkan bibir terlebih dahulu. Jadi posisi bibirnya harus senyum terlebih dahulu, kemudian monyong, kemudian senyum lagi, baru bilang kata na. La ta'manna di sini tidak menghilangkan huruf idghamnya, huruf gunnahnya tetap ada gunnah, cuman harus disertakan dengan memonyongkan bibir sesuai dari pengertian ishmam itu. Boleh Ibu contohkan sekali lagi. La ta'manna. Jadi harus seperti itu memonyongkan bibirnya. Berbeda dengan bacaan imalah tadi yang hanya terfokus pada kemiringan harokat fathah kepada harokat kasroh, sedangkan ishmam itu terfokus pada identik dengan memonyongkan bibir. Oke, dari kedua bacaan gharib ini mudah-mudahan nanti kita bisa belajar secara real, secara nyata di dalam Al-Quran untuk bisa praktek dengan kalian. Nanti setelah pelajaran ini Ibu harapkan kalian dalam membaca Al-Qur'annya bisa benar sesuai kaidah dan lafal tajwidnya, ya. Kalau sudah tahu harus dipraktekkan. Tidak boleh kalau sudah tahu tidak dipraktekkan, maka siapa yang berdosa? Kalian sendiri. Mungkin hanya itu untuk pertemuan video pembelajaran kali ini kaitannya dengan bacaan gharib yang ada pada pertemuan kali ini. Yang akan kita bahas yaitu adalah imalah dan ishmam. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Kita mengutip sebagaimana
Rasul bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa membaca Al-Quran itu sesuai dengan lafal, sesuai dengan kaidah lafal dan tajwidnya, agar kalian bisa mendapatkan 10 kebaikan tersebut. Ibu akhiri cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.